Konten membantu awareness, orang tahu brandmu, orang tahu desainmu, akhirnya datang dan segala macam. Tapi di luar itu, apakah Christy Basil menerima endorsement juga nggak? Terima juga sih. Terima juga. Double say cuannya. Iya. Christy Basil, everyone, tepuk tangan dong. Thank you ya Beb, udah mau hadir. Terima kasih udah undang aku juga. Ini independent, talented banget deh cewek satu ini. Dan kalian yang belum tahu Christy Basil itu siapa, mohon ya, kalian segera menuju TikToknya, IG-nya ya, pasti kalian bawaannya pengen menikah. Bawaannya pengen menikah. Baju. Tapi sebenarnya desain kamu tuh gak hanya untuk wedding ya? Enggak sebenarnya, cuman karena kan kalau wedding itu kan lebih banyak ceritanya, Betul. lebih menarik kan. Jadi ya yang aku share-share ke sana lebih banyak weddingnya. Yang kamu bikin konten lebih banyak Bener, weddingnya. bener. Ya. Ini desainer yang terkenal banget, tepuk tangan dong guys ya. Christy Basil, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita kupas tuntas tentang desain kamu, konten kamu, and your personal life. Aku mau main games dulu sama kamu nih ya. Aku akan menyebutkan, nah ini games yang paling kita suka di segmen ini ya. Aku akan menyebutkan beberapa nama desainer atau yang berkaitan dengan dunia fashion. Dan silahkan kamu gambarkan pendapat kamu tentang nama itu. Mungkin Oke, ya. boleh. Yang pertama, ini this is one of my favorite, Dian Pelangi. Modest tapi colorful banget. Karena kan salah satu kayak desainer yang untuk hijab, yang salah satu yang terkenal banget juga di Indo, yang menurut aku desainnya bagus-bagus banget, tapi dia selalu main di kombinasi warna yang ngejreng gitu. Sebelum cewek kue itu terkenal ya, Iya, dia Dian udah Pelangi itu mempopulerkan kue banget, bener-bener kue banget. tidak ada warna hitam yang tidak dicampur dengan pink, kuning, ungu. Bener, Ya, dia bener, ya. bener. Keren. Lanjut ya. Nah ini juga, ini hits banget. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan ya. Selebriti kali ya. Selebriti designer. Oh, selebriti designer. Iya, jadi dia tuh kayak banyak bikinin untuk selebriti. Karena kan background-nya dia itu sebelum dia menjadi desainer kan udah banyak yang lain-lain ya, kayak maksudnya udah jadi host juga, terus aktor juga, terus kayak bahkan dia punya lini-lini lain yang kayak kosmetik dan lain-lain kan. Jadi mungkin secara nama udah terkenal banget, banyak banget yang datang ke dia pun selebriti. Betul. Bahkan dia kayaknya desain kayak beauty pageant gitu-gitu juga Iya, bener. Lebih ke ya memang nama populernya untuk event populer juga gitu baju-bajunya ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga keren banget nih. Tex Saverio. Aduh, keren banget sih. Kayak aku kalau ngelihat desain dia tuh semuanya fantasy. Jadi apa ya, kalau misalnya biasa desainer itu bikin gaun selalu yang masih bisa kita semua pakai, masih wearable. Kalau dia itu yang dia bikin tuh selalu kayak di dimensi yang berbeda gitu. Kayak beda zaman banget. Makanya yang dipakai kan lebih kayak Lady Gaga atau kayak film-film kayak Hunger Games yang udah terkonsep banget nih, kayak ini bukan dunia kita gitu. Bener. Sebenarnya ada di fantasy kita pengen pakai sebenarnya, tapi kayak tidak mungkin. Bener. Kita pakai kalau kita bukan pemeran Hunger Games ya. Oke, lanjut ya. Ini salah satu bagian yang aku suka banget, dia juga udah terkenal banget, Anna Avanti. Oke, Anna Avanti. Aku tuh ngefans banget sama dia karena ngikutin di Instagram. Itu dia tuh kayak fokus selain kayak dia tuh banyak ngeposting tentang gaun ya, tentang kebaya-kebaya dia, tapi dia aktif banget di apa ya, kayak di aksi sosialnya. Betul. Dia bahkan kayak bikin yayasan-yayasan. Jadi aku ngelihat dia tuh kayak saint. Kayak iya kan, kayak inspiring, bukan cuman karena yang dia bikin. Jadi kreativitinya bukan cuman kayak di baju-bajunya, kebayanya, tapi dengan kayak gimana dia menunjukkan sisi itu. Iya, betul. Jadi dia bring fashion lebih meaningful ya, kayaknya ya, maksudnya. Batik itu sendiri juga dia, dan kebaya itu sendiri dia buat lebih meaningful. Iya, sih? bener. Di presentasikannya sama dia tuh lebih bermakna gitu ya. Oke. Nih, satu nih aku ganti ya. Apa pendapat kamu tentang Citayam Fashion Week? Citayam. Itu kreatif banget sih menurut aku. Kamu nih, you as a designer ya, menurut kamu Citayam Fashion Week itu gimana? Karena menurut aku tuh jarang orang itu bisa kayak ngelihat peluang di kayak impromptu gitu. Iya, jadi kayak mereka salah satu orang-orang yang bisa ngelihat kesempatan itu untuk dijadikan sesuatu yang kayak apa ya? Kan sebenarnya yang emang tujuan mereka kan dari kayak community yang street
fashion kan. Iya. Tapi tetap aja karena mereka bisa memviralkan itu, bikin itu jadi hits, jadi happening banget, orang-orang yang kayak memang semua artis-artis pun datang ke sana gitu karena kayak menghargai Citayam Fashion Week itu. Gitu. Kamu sempet mampir nggak? Aku waktu itu nggak sempet. Tapi aku ngikutin kayak Ngikutin terus semua, ya? iya bahkan Iya, creators iya. banyak banget yang konten di sana kan. Iya. Keren. Oke, tepuk tangan. Itu dia tadi ya pendapat Christy Basil tentang beberapa desainer dan dunia fashion ya. Sekarang aku mau ngobrol lagi tentang karirmu nih ya, yang menurutku, aku tuh kalau nontonin konten dia ya, langsung kayak aduh, kok aku baru kenal Christy Basil sekarang ya. Waktu saya menikah dulu kenapa? Jadi dulu tuh gaun gue tuh nyewa, say. Kalau menurut lu gimana? Ini di luar dari skrip kita dulu ya. Seorang couples ya, bride mau menikah gitu ya. Jujur gua aja waktu itu, kecuali adat ya, mohon maaf, kalau adat saya jahit dari 20 tahun sebelumnya. Nggak, kalau adat tuh kayak kalau apalagi orang Batak ya, itu kan pasti harus detail banget gitu ya, kebayanya dan segala macam. Enggak, ini untuk pesta nasional ya, maksudnya pesta nasionalnya itu pakai gaun putih gitu. Gaun biasa. Itu saya nyewa. Karena saya merasa seperti perlu nggak ya beli, nggak kepake, cuman kepake sekali gitu. Bener. Tapi kalau menurut kamu dari cerita para bride yang datang itu bikin baju tuh gimana? Nah, bener sih. Soalnya aku tuh dulu juga sempat kayak punya dilema tersendiri waktu pertama kali kayak bikin custom ini. Karena menurut aku kayak kalau aku sendiri di posisi mereka, cuman untuk sekali acara, ya mendingan sewa gitu. Aku sendiri mikir kayak gitu sebagai desainernya gitu. Cuman nggak tahu kenapa berjalan makin kesini kan aku memang kayak custom wedding gown. Itu 90% klien aku request custom own. Mereka mau di-ownin. Nah, pertamanya aku masih nggak ngerti juga kenapa semuanya mau own. Tapi itu memang waktu itu udah berjalan dari konten-konten juga ya. Ternyata karena kayak itu kan ada storyline-nya, ada ceritanya. Mereka tuh malah takut kalau dipakai orang yang sama, padahal udah terlanjur orang-orang lihat ini adalah gaun mereka, terus jadi kembar. Dengan cerita yang kayak, kayak padahal kan orang udah tahu gaun ini tuh cerita dia, kok dipakai orang lain lagi, Jadi di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata custom itu memang bukan cuman karena kayak kita pengen beda doang secara desain sama orang lain, tapi di situ ada komunikasi yang mereka pengen sampaikan, apa yang mereka pengen speak up gitu, yang mereka ekspresikan lewat gaun gitu. Aku mau tanya dulu untuk Christy Basil, kamu emang dari dulu sekolah desain apa gimana awalnya dari jadi desainer? Kalau awalnya banget ya, kenapa aku pengen jadi fashion designer, mungkin back to kayak dulu waktu aku masih kecil, itu memang kayak dari papaku suka banget kayak ngedandanin. Aku sama Sonia kan, aku anak pertama, Sonia anak kedua. Kalian terus bedanya berdua kayak bersaudara cewek-cewek aja? Ada satu lagi cowok, cuman bedanya kayak 4 tahun Agak gitu. jauh. Jadi kita yang duluan nih. Oke, Terus karena kayak badannya masih sama-sama dulu, selalu kayak dibeliin baju macem-macem, dikembar-kembarin terus gitu, didandanin. Kayak mungkin dia suka gitu ya ngedandanin gitu. Terus dulu aku mungkin masih nggak ngerti, tapi dia tuh selalu ngomong nih sama kita kayak kamu itu tuh penting banget untuk harus bisa selalu rapi gitu. Karena menurut dia ini satu-satunya cara untuk kayak kamu menghargai orang lain dengan kamu menunjukkan apa yang kayak kamu bisa pakai gitu. Jadi maksudnya dengan kamu bisa rapi itu kamu menghargai orang lain gitu. Dan menurut dia itu salah satu cara, secara nggak langsung ya, dia mau menyampaikan kayak ini tuh salah satu cara kamu berkomunikasi tanpa kamu ngomong juga gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya aku tangkap sampai sekarang. Aku pengen menjadi desainernya itu karena aku rasa dulu nih ya, seiring berjalannya waktu, aku tuh kalau misalkan kayak nyari-nyari baju aku beli, karena udah tertanam di mindset aku, apa yang aku pakai kan aku mengkomunikasikan diri aku kan. Kebetulan aku introvert banget, jadi aku tuh takut untuk ngomong sebenarnya tadinya dari aku masih kecil. Jadi aku ngerasa aku lebih nyaman kalau aku komunikasi tuh dengan baju gitu. Jadi dulu tuh aku nyari-nyari tuh nggak ada yang selalu aku banget. Makanya akhirnya aku berpikir waktu aku udah mulai belajar jahit SMP itu, udah mulai bisa bikin sendiri nih. Nah, pas aku bikin sendiri, itu kan bener-bener semua di tiap detailnya yang sesuai aku mau kan. Itu puas banget dan seneng banget. Jadi akhirnya di situ aku ngerasa, oh ini salah satu cara aku kayak mengkomunikasikan atau menceritakan apa yang pengen aku sampaikan hari ini dengan apa yang bisa aku pakai, apa yang aku bisa desain sendiri gitu. Dan menurut aku itu sifatnya tuh kayak dengan berpakaian ya, komunikasi yang tidak pernah memaksakan orang lain untuk kayak sepemikiran atau sependapat, karena kan subjektif kan. Iya benar. You don't have to agree, you don't have to like it, but
this is me, gitu Iya, kan? Ya iya nggak sih? benar-benar. Tapi kan kadang kita nggak bisa ya, say ngomong ya kan? Iya, Akhirnya bener. dengan baju, ya. Iya, Oke. gitu. Kamu tipikal yang seperti apa memangnya lewat baju-baju kamu? Kamu sampaikan apa? Kamu waktu katanya tadi berjahit terus puas bikin baju sendiri apa SMP waktu itu? Itu iya Tipikal kayaknya baju SMP. kayak apa Christy Basil bikin? Sebenarnya kayak nggak ada yang sampai aneh-aneh banget. heeh. Cuman aku tuh kayak ngerasa misalnya aku beli baju nih yang udah tangan sesimpel kayak aku ngerasa aku tuh udah suka banget ini warnanya. Oke. Tapi dia nggak sleeveless yang kayak aku mau. Jadi detailnya itu tuh nggak bener-bener persis Oke. yang kayak aku mau gitu. Oke. Jadi sebenarnya So, yang kayak aku pakai ubah-ubah. Advezo aja kan simple gitu kan. Heeh. Cuman ya karena emang ada detail-detail yang aku mau harus ada di bajunya gitu aja sih. Oke, keren. Aku pernah runaway loh untuk Advezo. Thank you banget, lo kece banget pas pakai. Iya, terus udah gitu dikontenin lagi ya kan. Makin aku merasa kayak, ya ampun, siapakah aku gitu ya. Ya ini Christy Basil pas Christy Basil mengundang kamu untuk jadi 70 kreator untuk fashion show. Nggak sah sih kalau belum ada Janus. Iya, masa sih? Nggak Tapi keren sah sih, fashion keren. Nah, terus akhirnya kan jadi kalau Advezo dan butik kamu tuh gimana ceritanya tuh? Duluannya awalnya, duluannya itu aku bikin yang custom dulu. custom design dulu. untuk untuk yang baju. wedding, Tapi awal-awal party aku dress nggak gitu. langsung wedding sih. Oh, Jadi nggak? Oh. kayak kalau pas pertama kali kan bikin itu masih orang mungkin kalau untuk percayaan wedding butuh waktu ya. Jadi aku buat nge-build portfolionya masih yang evening biasa. Oh, evening Jadi, gown gitu ya? Evening Oke, gown, jadi oke. siapa aja yang kayak memang kayak butuh untuk acara-acara tertentu aku bikinin aja gitu. Oke, Sampai orang oke. ngerasa oh cuttingannya cocok, rekomen di sosmed dan lain-lain. Baru akhirnya mulai merambah pelan-pelan ke wedding. Nah Oke. terus setelah udah kayak lebih stabil, baru pelan-pelan sambil jalan aku bikin yang RTW gitu. Oh, oke. Ada nggak fashion designer idola kamu yang kayak jadi inspirasi kamu? Nah, ini tuh sebenarnya selalu rada sulit karena aku tipe orang yang aku tuh gampang banget ngefans sama orang, gampang banget kayak kagum atau kayak terinspirasi lah Iya. gitu. Jadi untuk memilih satu tuh susah. Iya, Tapi betul. kalau misalkan emang harus banget memilih, biasa aku cari yang dari paling-paling terakhir suka aku ikutin, aku nontonin gitu ya. Mungkin Vera Wang. Karena kan dia salah satu kayak iya. bridal designer juga Yes, yang yes. menurut aku menarik itu karena yang agak relate ya, dia memulainya itu karena dulu pertama kali itu di umur 40 waktu dia mau merit. Jadi meritnya kan juga udah umur tuh. Yes. Waktu dia cari gaun itu, gaunnya pada muda banget, nggak ada yang sesuai umur dia. Ya jadi akhirnya untuk bisa communicate itu dia bikin sendiri. Bikin sendiri dan akhirnya orang responnya positif, terus akhirnya dia bikin line dia sendiri juga. Iya, keren sih. Iya. Memang ya gaunnya dia itu gini loh, fashion. Kadang kan sometimes we don't understand fashion. Itulah kenapa kamu bilang tadi fashion itu juga the way we communicate ya. Iya, Dan emang jujur li kadang we don't understand. Iya. Dalam arti kayak oh itu fashion ya begitu Iya, ya. iya, Tapi benar. however Vera Wang ini kayak desainnya gitu ya sangat universal, ngerti nggak sih? Bener, simple banget. Yeah, everyone can understand. Bener. Everyone can enjoy it, ya Iya. nggak sih? Menikmati gitu. Dan kamu Bener. akhirnya terinspirasi dari Bener, situ bener, ya. bener. Oke. Terus sampai akhirnya ada yang mempercayai untuk bikin custom wedding dress tuh pas gimana tuh waktu itu? Apa siapa mungkin klien pertama kamu Pertama untuk ya. wedding dress? Sebenarnya menurut aku yang waktu itu bikin sampai orang percaya itu bukan kayak karena aku udah pernah bikinin gaun weddingnya. Jadi kayaknya aku inget banget tuh dulu pernah ada weddingnya satu Ana Oktarina. Terus dia kan emang butuh untuk bikin bridesmaid-nya dikembarin semua. Oke. Tapi sebenarnya waktu itu dia terserah sama aku nih mau kayak dibikin yang sampai pakai lace, apa yang simple, apa gimana. Ya udah aku mikir sekalian aja nih aku bikin yang pakai bahan-bahan yang ada pattern-patternnya lah gitu. Terus habis itu bikinin buat semua bridesmaid-nya. Oke. Nggak tahu kenapa pokoknya dari saat itu orang suka ngerasa kayak desainnya unik, bahannya unik. Terus kayak waktu itu kan bridesmaid-nya dia tuh banyak banget ya. Kamu bikinin berapa? Berapa orang bridesmaid? Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar, jadi dia dibikin ada 2 kali acara. Oh. Lebih dari 10 sih. Lebih dari Mungkin 15-an kayaknya ya, kalau nggak salah. Rame ya, temennya banyak ya. Iya. Bridesmaid Tapi kan sampai ada tipe-tipe wedding yang bridesmaid-nya banyak banget. Oh iya, berderet gitu ya. Iya, Dan itu iya. kembar semua sama semua, maksudnya Kembar. setipe semua. Dan dari situ orang Iya. mulai kayak aware Iya, ya. terus entah kenapa sebenarnya waktu itu aku bukan bikin buat wedding gown-nya, cuman
orang suka banget ngelihat desainnya, terus mungkin kayak nyari-nyari tahu dan lain-lain, mulai banyak yang bikin wedding. Oke. Nah, aku mau tanya sekarang ya berkaitan dengan kontennya ya. Apakah kapan start kamu kayak oke ini kayaknya cakep nih di konten ini karya-karyaku nih atau prosesnya itu ide itu muncul untuk akhirnya membuat konten dari desain kamu? Nggak langsung ya. Jadi waktu yang kayak kamu sempat bilang tuh 2019 juga ya? udah mulai buka-bukain, tapi ya TikTok cuman ya? kayak passive viewers doang. Cuman ngikutin aja. Jadi kamu download TikTok 2019? Benar. Passive user? Iya, nggak Scroll-scroll ya? cuma nonton doang gitu. Karena menurut aku emang seru banget. Iya sih. Dan aku nggak pernah nyangka ini bisa kemana lah gitu. Iya, Cuman iya. menurut aku waktu itu kan aku memang dari awal tuh udah mulai semuanya dari online. Dari kayak aku mulai bisnis yang dulu banget masih jualan tas lah apa segala macam tuh udah di social media. Terus sampai aku belajar ada kayak iklan, digital marketing, Iya, semuanya iya. tuh berubah terus kan algoritmanya kan. Ya udah aku pikir berarti sama halnya platform lain pun mesti dipelajari terus. Terus habis itu ketika download TikTok itu nonton-nonton ada di Indonya mungkin masih belum ya. Di Indonya tuh kayak masih cuman orang yang Sedikit-sedikit ke ya. dance sama entertainment. Cuman di luarnya itu aku nemu konten-konten orang tuh kayak cerita tentang bisnis mereka. Terus habis itu aku jadi kayak kepikiran, oh ini sampai viewersnya gede banget, trafficnya tuh gede banget, meskipun itu di luar. Tapi aku tahu berarti potensinya gede banget untuk kalau kita bisa apply ke kita sendiri gitu. Itu yang saat itu aku lihat. Jadi ya udah akhirnya aku coba untuk kayak lihat patternnya dia tuh gimana sih untuk dia bisa naik. Nah terus pelan-pelan aku coba di aku, tapi nggak langsung ya. Aku tuh kayaknya juga banyak banget trial and error-nya sampai konten ke Jangan sedih sayang. iya, aku sampai konten ke 40 baru FYP. Tuh guys ya, jangan mentang-mentang wah pengen viral, download TikTok sekali ngonten langsung FYP. No, nih konten ke 40 baru FYP. Serius. Iya. Tapi itu berarti kamu satu konten langsung kan? tapi Aku kayak wah, iya. 40. Tapi itu berarti kamu penuh kesabaran banget ya. Maksud gue, lo berarti tetap konsisten untuk kayak oke, tetap bikin, tetap posting. Lebih gitu. karena kayak aku percaya ini sebenarnya bisa, cuman kayak belum dapat belum kena patternnya. nih. Iya. Terus apa yang viral waktu itu? Ingat nggak? Masih inget nggak? Pas pertama kali banget itu sebenarnya udah transisi, tapi transisi cuman gaunnya doang di patung. Yang aku pernah, jadi aku tuh nemuin salah satu kayak konten di luar juga, orang tuh ngelemparin bahan ke patung, terus ditransisin ganti-ganti gitu bajunya. Oh. Terus jadi akhirnya itu jadi konten pertama yang aku coba juga sama, cuman versi yang kayak di sini lebih beda jenis gaunnya aja. Iya. Nah yang FYP tuh waktu itu yang itu. Yang kamu jadi lemparin bahan ke patung. Iya, terus dia berubah-berubah ya transisi. Transisi akhirnya jadi gaun. Jadi gaun apa gitu. Itu rame ya. Itu yang pertama rame, meskipun nggak rame banget, tapi kayak lumayan lah. ini lumayan gitu. Notice akhirnya ya orang ya. Lebih bisa menyadari ini potensi ke depannya gitu. Oke. Nah terus abis itu gimana tuh ceritanya? Kamu lanjutin, konsistenin bikin konten atau gimana? Nah terus lanjutnya lagi itu aku kayaknya masih lebih percaya sama cerita gitu. Nah storyline jadi ya? storyline, Okay. yang bentuknya storytelling gitu. Iya, Jadi iya. meskipun aku nge-post itu, aku masih sambil kayak nyari pattern aku untuk dicerita. Yes. Tapi ceritanya itu pertama yang kayak masih cuman ada gaun, proses bikinnya gimana, terus kayak pelan-pelan udah mulai naik, tapi ternyata masih bergantung kepada hasil akhir gaunnya ini bagusnya gimana, baru dia bisa naik gitu. Terus lama-lama aku mulai membumbukan dengan kayak ada bride-nya, berarti ada ceritanya kan di balik gaunnya lagi. Betul. Nah terus ada habis itu, sosoknya gitu ya. habis itu ditambah-tambah lagi dengan cerita fittingannya, terus ditambah lagi dengan cerita di balik kayak kayak desainnya yang kliennya pengen sampein. Terus ada drama-dramanya selama fitting dan lain-lain. Nah, itu akhirnya udah dapet di situ emang. Bener. Yang bentuknya menurut aku kalau sekarang kita sebut tuh edutainment. Tapi ada nggak apa desain yang pernah mungkin kamu kontenin juga, mungkin aku pernah skip ya, ada nggak yang paling sad story gitu? Atau kisah yang, atau paling kayak, nggak jadi ngambil kah mungkin? Nggak jadi, atau mesti bongkar total kah? Atau apa-apa yang paling kayak story-nya tuh paling menyedihkan gitu, ada nggak? Jadi kayak ada satu, dia itu datang terus kayak, aku sih waktu kayak dia datang aku udah kayak
agak-agak sedih gitu. Jadi dia tuh kulitnya semuanya tuh kayak luka bakar gitu. Nah terus habis itu dia waktu ketemu pertama memang belum cerita, cuman ngasih tahu kayak mau desainnya kayak gimana. Nah kalau di kita itu memang brainstorm idenya itu nggak on the spot saat itu, karena kita pengennya lebih maksimal, kita dikasih waktu untuk kita bikin mood board dan lain-lain. Jadi sistemnya itu setelah kayak poin pertama kita ngukur dan kayak ngasih rough sketch doang ya. Terus kita ngasih mereka PDF. PDF itu isinya pertanyaan-pertanyaan interview yang mereka bisa share tentang kayak love story mereka, perjalanan dia sama pasangannya, kayak barang-barang apa yang meaningful buat dia, apa yang kayak jadi warisan dari keluarganya dan lain-lain. Itu tuh kayak culture atau belief systemnya mereka lah gitu. Yang bikin mereka tuh pokoknya bermakna gitu. So you know karakteristik mereka. Bener. Jadi sebenarnya menurut aku yang paling penting tuh kita memahami karakter merekanya sih dibandingkan kayak bikin desain yang paling mereka suka. Gitu. And then terus akhirnya di situ baru tuh pas aku baca ternyata jadi dia tuh pengen bikin gaun yang gaunnya itu menurut aku unik banget ya. Ini semua tuh kayak transparan dari atas sampai bawah, jadi nunjukin kulit dia. Tapi untuk semua detail aplikasinya, bunga-bunganya itu tuh ngikutin persis sama semua luka bakarnya dia. Semua merinding. Iya. Dan terus pas aku baca storyline-nya dia, itu tuh awalnya aku nggak tahu kan. Jadi tim aku tuh cuman ngasih, tapi mereka tuh udah kayak berlinang air mata. Terus di situ dia masukin foto sebelum dia kayak ada kejadian itu. Dan dia bener-bener cantik banget. Masih bener-bener Terus akhirnya jadinya dibikin gaunnya dengan ada bulu merinding. Jadi kayak waktu fitting itu tuh kita nggak langsung pasangin, jadi kita pakai benang ditandain semua bagian yang ada luka bakarnya itu untuk bener-bener ditempel persis ngikutin motifnya, jadi kayak ngikutin ya. Jadi kan kayak dia mau embrace itunya kan. Nice. Dan itu udah dibikin, akhirnya dibikin baju. Udah OTW, cuman belum kayak kita kontenin gitu. Dan mungkin yang pengen dia ceritain itu lebih karena kayak dia udah sama cowok ini sebelum dia kejadian sampai sekarang gitu. Oh my god, dan cowoknya tetap nerima dia apa adanya gitu. Oh my god. What kind of love story? Oh my god. Kamu menghadapi kisah cinta berbagai macam di desain kamu itu. Oh my god. Terus ada nggak? Itu cukup membuat merinding dan kuat banget story-nya. Ada nggak mungkin sekarang tuh baju yang menurut kamu atau desain yang menurut kamu paling susah? Kayak lama mungkin bikinnya atau paling challenging lah gitu challenging lah, iya. Kan yang mayatnya sampai 200 orang itu yang challenging gitu. Pernah ada sekali kayak jadi dia itu datang, jadi dia tuh juga sama nih karena udah lihat konten orang di TikTok, terus ada bercerita, bermakna dan lain-lain. Jadi dia request kayak semua kayak gaunnya dia ini mesti kayak gitu. Tapi waktu dia datang itu dia pengen bikin 5 gaun. Terus 5 gaunnya ini buat semua resepsi yang berbeda. Jadi itu meritnya ya? 5 kali sampai kayak gitu. Adat apa itu, Bu? Pasti banyak adatnya. Dia tuh calonnya India soalnya. Jadi kan memang kayak katanya tuh bisa berapa malam gitu loh. Yes. So dia bikin 5 baju. 5 dan deadline-nya itu. Jadi dia pertama ngomong, dia bilang kayak sorry nih belum ada tanggal, tapi pokoknya udah pasti. Jadi dijalanin dulu aja kayak pemilihan bahan dan lain-lain. Nah terus habis itu dia bilang nanti kalau udah ada tanggal kita kayak kabarin. Pokoknya tiba-tiba dia tuh belum selesai cerita, gue udah deg-degan. Iya, dia ternyata tiba-tiba tuh mau for good ke US. Jadi kayak dia bakal ngikut suaminya gitu, for good ke sana. Nah jadi untuk ngejar tanggalnya itu kayak nggak nyampe seminggu. Dan gaunnya itu yang kayak siluetnya aku nggak pernah bikin sama sekali. Kalau misalnya kita lihat rok itu kan ya udah bulat gini aja kan. Kalau ball gown kan mekar aja kan. Atau gitu ya. Gitu aja kan. Nah paling kayak detailnya dipayat-payat atau bordirannya. Kalau ini itu roknya nggak kayak gitu. Roknya itu bentuk kayak sayapnya pikok, tau nggak? Kayak bulunya pikok. Jadi satu-satu gini ditempelin satu-satu panelnya sampai ngebentuk ball gown. Mbak baik. Itu seminggu. Tapi nggak nyampe karena seminggu itu udah acara. Jadi kayak maksudnya 4 hari. 4 hari untuk 5 baju.
Waktu itu dia kayak, mungkin dia juga kasihan kali ya sama aku. Jadi dia bilang kayak sebisanya selesainya, mungkin nggak perlu sampai 5, tapi yang penting dia punya beberapa untuk dia bisa acara foto gitu. Oke. Jadi akhirnya waktu itu aku kayak kejar 3. Tapi tetap aja 3 kayak, soalnya yang peacock itu tetap yang diutamakan. Jadi, oh my god, itu challenging banget. Itu kamu bener-bener, itu di kontenin nggak? Ada nggak sih kontennya nggak? kayaknya ada, cuman nggak ada Kayaknya yang nggak sampai sempet konten. nggak spesifik kayak yang sampai peacocknya itu. Oh, oke. Sempat di konten tapi nggak spesifik ceritanya. Wow, tapi finally dia satisfied dengan hasilnya nggak? Iya, tetap. Ya? Mohon maaf ya, nggak nyampe seminggu loh 3 gaun dengan model bawahan peacock. Iya kan, itu luar biasa ya. Banyak nggak sih kayak calon klien yang datang, aku lihat di TikTok, mau desainnya gitu-gitu, ada nggak? Ih, bahkan tuh bukan cuman kayak gitu. Mereka tuh bukan cuma bahkan kayak gitu. datang, karena kan aku banyak banget ngedatengin bride dari kayak berbagai negara, sama banyak yang dari Papua kan. Nah, terus dari yang Papua itu, banyak orang yang kayak ngasih istilah Princess Papua. Terus jadi kalau misalnya, jadi mereka mungkin ada yang udah hafal bride yang Papua ini tuh desainnya kayak gimana, terus yang kayak gini yang gimana. Nanti pas mereka datang mereka langsung ngomong kayak, aku pengen yang kayak desainnya si Princess Papua ini, atau kayak yang si Princess Aurora ini, atau kayak yang si gaun Superman. Jadi karena udah ada istilah di dalam kontennya, mereka langsung ngomong mau yang kayak gitu. Oh, mereka sampai tahu ya Iya. detailnya. Tapi kalau udah konten. ngomong gitu kan berarti aku udah nggak nanya lagi tahu dari mana gitu. Iya, of course dari FYP ya, dari mana lagi ya, itu ngaruh. Kamu ada masukan nggak buat teman-teman mungkin fashion designer yang mungkin sekarang lagi merintis ya, entah anything ya, maupun fashion ready to wear kah, atau custom, wedding dress, night gown dan segala macam. Seberapa besar pengaruh konten ke bisnis itu, dan bagaimana cara memulainya gitu buat mereka-mereka nih, para fashion designer yang awal-awal lagi merintis nih. Mungkin untuk zamannya sekarang semua kan emang kayak via social media, terus kayak emang traffic terbesar, penyebaran paling cepat dan bisa paling luas sampai kayak kemana-mana itu dari situ gitu. Jadi menurut aku untuk impact-nya pasti paling besar dari sana sih. Jadi wajib gitu, dan jangan cuma manfaatin satu platform, tapi memang semua, karena kita biar nggak menutup kemungkinan bisa mendatangkan audiens. Itu kan tiap platform pasti beda-beda gitu. Terus aku sendiri bisa ngerasain nih kayak misalnya kita mau TikTok ini, dia memang platform yang ahli banget dalam mencari traffic yang besar banget. Tapi kita habis itu kan nggak tahu traffic ini mau dikemanain kalau kita nggak bisa funneling. Nah, jadi ada juga Instagram yang menurut aku bisa dari story-story itu kan ada engagement 2 arah sama audiens kita. Terus kita bisa convert juga ke dalam YouTube, yang dimana menurut aku tuh orang-orang yang memang udah ngefans atau udah suka banget sama konten kita, mereka versi longnya. Dan terus habis itu gimana kayak kita bisa bawa mereka lagi untuk di-convert jadi kayak para brides kita. Gitu. Berapakah harga gaun termahal yang pernah dibuat oleh Christy Basil? 100-an juta. Nabung yuk, kita nabung untuk nikah. Yuk. Gaun yang polos deh, paling gaun pernikahan paling polos. Payetnya atu kali di sini gitu. Berapa tuh kira-kira? Startnya kalau sekarang dari 25. Tetap harus nabung sih, say. Tapi sebenarnya kalau mereka mau yang evening gown, itu startnya dari 15. Oh, oke. Jadi kayak depends, yang kalau evening sama wedding itu struktur bahannya beda. Paling menentukan harga itu apa? Desain, bahan, atau peretelannya, atau apa? Yang paling menentukan ini harganya bisa sangat mahal? Bisa mahal ya. Itu look sama banyak look. Jadi yang kayak aku bilang 1 look, 2 look, 3 look, 4 look, sama jenis bahan dan payetan. Apa sih jenis bahan? Gue taunya satin bridal. Oh, soalnya ini yang bahan yang payetnya, misalnya yang mau yang full Swarovski gitu. Jadi ada bahan-bahan yang udah payetannya sendiri pun udah full kristal. Kita mau mengenal Christy Basil sedikit lebih dalam lagi. So you have a sister, Sonia Basil, ya. Dua-duanya punya passion yang sangat berbeda. Bener. Kok bisa jomplang gitu? Tapi sama-sama content creator ya, Sonia Basil ya. Tapi juga dia food and beverage ya. Iya, kue dia. Kue ya, bikin kue. Gimana itu bisa? Karena
bisa punya dua passion berbeda itu? Jadi sebenarnya dari masih kecil itu kalau kita tuh dikasih kebebasan untuk punya hobi banyak, Oke. kayak untuk nyoba-nyoba sana dan sini. Heeh. Jadi sebenarnya waktu aku kayak coba kursus jahit, gambar, desain, painting dan semuanya itu dia juga yang sama gitu. Jadi aku juga belajar baking, belajar bikin Kamu kue. bikin juga? Heeh. Oke. Nah, tapi maksudnya waktu dulunya ya, waktu dulunya kita Oke. sama-sama explore bareng gitu. Nah, cuman mungkin ya kan dari si papa itu dia juga kayak suka ngomongin banyak hal ke kita nih tentang apa yang kita lakukan. Mungkin kebetulan apa yang masuk ke aku yang terimplan itu tentang bagaimana si baju ini mengkomunikasikan Yes, diri yes, kita yes. yang paling kena dan paling relate sama aku gitu. Mungkin Sonia ngerasa kayak dari sisi dia yang dia dapat itu ya dengan bikin kue, dengan baking gitu. Oke. Dan akhirnya- kebetulan memang kayak banyak family-nya dari keluarganya si papa itu kayak dulunya pabrik roti. Jadi mungkin pas masih kecil relate itu ya. dia kayak ngerasa dia seneng gitu bikin roti, Oke, bikin oke. kue. Itu kalian ide ngontennya bareng juga? Kalian mulai ngontennya bareng juga nggak? Kurang lebih bareng. Jadi setelah aku kayak udah nemuin ini bisa, biasa aku kasih tahu dia juga. Oke. Kasih tahu dia, tapi mungkin dia nggak langsung mulai saat itu. Pas udah kayak aku mulai ada 1-2 yang FYP, baru tuh dia kayak oh beneran, udah terbukti beneran. terus baru dia ikutin Ngikut juga. ya. Oke, dan dua-duanya luar biasa keren banget loh. Udah jadi icon juga di beberapa event kalau ketemu pasti ada duo maut Christy dan Sonia Basil Selalu ya. ketemu James. Iya. Disemper pakai event ya. Oke. Terus aku dari tadi denger cerita tentang papa ya. How kayaknya dia sangat menginspirasi kamu gitu ya. Tapi seberapa besar pengaruh papa dalam karir kamu sekarang, Christy? Ini mungkin aku ceritain juga salah satu habitnya kita. Jadi biar kayak lebih nyambung, tiap hari dari kita masih kecil, setiap malam itu kita harus kayak ngumpul bareng sekeluarga Oke. buat evaluasi. Tapi sebenarnya bukan evaluasi kayak gitu sih. Jadi kita lebih kayak sharing, kayak journaling gitu. Kayak Yes. hari ini ngapain, Yep. semua anak gitu. Jadi di situ Every night. setiap malam, tapi cuman kayak 15 menit Paham gitu gue, doang. iya, Tapi iya, kita iya, cuman kayak ngasih tahu hari ini ngapain dan kita belajar apa gitu-gitu Oke, doang. oke. Nah, jadi itu udah jadi habit yang bikin kita tuh kayak hari itu bakal ada dia yang kayak ngasih kita feedback atau kayak dia bakal appreciate kita supaya besokannya itu kita bakal apa ya kayak baterainya itu lebih full lagi. Yes. Ada yang ngecas kita gitu. Jadi kalau misalkan kayak ditanya biasanya setiap malam itu kan kadang-kadang pasti suka ditanya nih kalau misalkan orang tua tuh dengar kita pencapaian ini tuh bangga apa enggak gitu kan sama kita karena ini udah tercapai gitu. Dia itu setiap malam nanya habis ini mau bikin apa lagi, targetnya apa, goalsnya apa. Nah kalau misalnya kita ceritain ke dia kayak oh habis ini mau bikin ini nih. Nah dari saat kita ngasih tahu apa yang kayak kita mau Ingin lakukan, yes. itu momen dia bangga. Padahal belum terjadi. Jadi dia kayak melemparkan doa ke kita ini bakal terjadi. Nice. Jadi kayak menurut aku seberapa besar kayak peran figur otoritas di dalam rumah kita, ya kayak seperti itu sih mungkin. Apa yang dia lemparkan doanya itu, ya itu jadi berkat kita. Jadi berkat ya, diaminin ya. Iya, Ya ampun. But that's interesting ya. Kebanggaan adalah ketika justru memang you know what to do gitu loh. Akhirnya kamu menjelaskan kamu punya target, ini impianku, ini apa. Nah itu kebanggaan. Ini kan kamu bikin wedding dress ya. Ya. Terus kalau Christy Basil someday menikah, apakah akan mendesain sendiri bajunya? Pastinya sih kalau aku dulu aja mau pakai baju aja aku nggak puas sama apa yang aku beli. Iya, iya. Jadi cerita aku sendiri lebih baik aku yang mengkomunikasikannya. Gua penasaran, kira-kira apakah sudah ada di otak mau Nah. seperti apa bajunya? Nah, sekarang masalahnya karena udah bikinin banyak banget klien dengan berbagai Cerita. cerita mereka. Yes, Jadi aku tuh sekarang mungkin lebih kayak bukan bingung mau desainnya kayak gimana, tapi aku lebih kayak mikir apa yang mau aku ceritain ya gitu. Dan itu yang mungkin belum kepikiran apa yang mau diceritain. Oh, jadi belum ada story-nya. Belum ada. Ya semoga soon ya. Soon. Tapi doakan. ya, amin. Tapi itu that's the most important thing ya. Story di balik gaunnya. Jadi ya memang yang harus dipikirin bukan desainnya, tapi kisahnya. Christy Basil, terakhir kamu boleh cerita nggak cita-citamu yang mungkin terakhir kamu ceritain ke papa at night? Cie. Apa yang kamu mau gapai lagi ke depannya? Harapanmu? Sebenarnya kalau aku kan ngelihat sekarang apa yang aku bikin ini udah bukan lagi sekedar kayak untuk apa ya kayak
bikin kayak cuman menjalankan bisnis doang gitu, karena impact-nya ternyata memang kayak besar banget. Yes. Aku melihat itu lebih kayak sebagai wadah, aku tuh menjembatani orang lain itu menjadi inspirasi. Jadi bukan kita doang sebagai creator yang kayak bisa inspiring gitu. Aku melibatkan banyak orang di dalam sana yang punya kesempatan untuk kayak speak up, untuk mereka mengkomunikasikan diri mereka. Mungkin itu apa yang udah keimplan dari aku masih kecil sampai akhirnya itu yang aku lakukan secara tanpa sadar kan. Betul. Aku sih pengennya ke depannya bisa kayak belum tahu emang bakalan ada teknologi seperti apa atau kayak platform apa lagi, tapi pengennya itu bisa kayak mewadahi, aku pengen bisa memfasilitasi kayak lebih baik lagi sih. Banyak story nggak hanya dari segi bisnisnya kamu aja, Iya. tapi justru dari cerita-cerita para klien kamu, Iya. story Mungkin yang- lebih kayak aku pengen platform itu bukan cuman kayak orang menikmati story-nya, tapi mereka mendapatkan edukasinya tuh lebih banyak lagi untuk mereka ke bawah-bawahnya gitu. Bukan cuman untuk diri mereka setelah wedding, tapi untuk kayak keturunannya lebih baik lagi tentang apa yang bisa mereka pelajari. Oke, keren. Ini menarik ya, di konten itu kan ibaratnya beda dengan bisnismu ya. Konten membantu, awareness, orang tahu brandmu, orang tahu desainmu, akhirnya datang dan segala macam. Tapi di luar itu, apakah Christy Basil menerima endorsement juga nggak? Oh, brand deals gitu ya? Iya, brand deals gitu. Terima juga sih. Terima juga. Double say cuannya. Iya. Privilege dari menjadi creators itu kan kita bukan bercerita tentang apa yang kayak bisnis kita doang kan, tapi ternyata dipercayakan oleh brand lain dan bisnis lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Serius? Iya. Jadi itu bisa jadi brand deals juga ya? Iya, sangat-sangat. Tepuk tangan guys, Christy Basil. Thank you so much for coming ya, Makasih. Beb. Sukses terus. Udah invite aku. Iya, nanti aku 10 years wedding anniversary deh. Aku mau bikin sama dia. Ditunggu. Thank you. Ingat, kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich, and talented. See ya. Bye-bye guys.